Di pedesaan Prancis Selatan yang cerah, terdapat rumah misterius dengan kisah memikat. Dulu rumah ini milik David dan Marie-Louise, pasangan Prancis yang sangat bersemangat. Marie-Louise mewarisi rumah ini dari leluhur penanam anggurnya. Namun, hidupnya berubah saat bertemu David. Obsesi mengumpulkan dan memperdagangkan barang antik menguasai mereka, memenuhi rumah mereka dengan harta karun. Setelah kepergiannya tahun 1997, obsesi Marie-Louise makin parah, mengubah rumah ramah itu jadi labirin barang antik yang tak layak huni. Di tengah kunjungan keluarga, perselisihan muncul mengenai pembagian barang-barang, memecah ikatan yang dulu harmonis di antara mereka. Pada tahun 2006, jiwa Marie-Louise pergi, meninggalkan legenda nenek Swedia. Ikuti kami dan jelajahi kisah luar biasa tentang David dan Marie-Louise yang terjalin di dalam dinding hunian legendaris ini. Selamat datang kembali di Bros of Decay. Saya Leslie di balik kamera hari ini, bukan Danny, tapi Martin yang menemani saya dalam perjalanan ke Prancis, merekam tempat terbengkalai yang indah bersama. Terima kasih Martin sudah menemani dan merekam bersama. Link ada di deskripsi. Dia juga mengambil foto di semua lokasi dan memberikannya pada saya. Dan hari ini kami sedang merekam rumah Marie-Louise dan David. Sebuah kapsul waktu sejati yang ditinggalkan selama hampir 2 dekade. Saya benar-benar menyukainya. Pertama, saya ingin menunjukkan halaman depan mereka. Selain itu, mereka juga punya area makan kecil di luar seperti tempat piknik. Seperti yang bisa kamu lihat, ada meja yang masih tertata. Setelah sekian lama, kursi-kursinya sudah berkarat seperti yang bisa kamu lihat. Tapi dengan sangat indah, tanaman-tanamannya masih ada di atas meja. Aku suka sekali. Martain, aku akan pegang kamera dan ajak orang keliling rumah untukmu. Terima kasih bro, selamat bersenang-senang. Oke, mari kita lihat tempat ini. Ada juga beberapa hal di halaman depan ini yang sangat aku suka. Misalnya, mereka punya bak cuci di sini. Mungkin pada masa ketika Marie-Louise, leluhurnya, masih tinggal di sini. Di sini mereka menggosok dan mencuci pakaian. Kamu bisa lihat lekukan di sini. Ada seekor bebek yang duduk di sana. Banyak hiasan juga di halaman depan sini. Maafkan saya atas suara bising dari belakang saya. Marie-Louise senang mendekorasi rumahnya dengan berbagai cara yang dia bayangkan. Dan seperti yang bisa kalian lihat, bahkan ada boneka beruang yang tertinggal di sini, di tengah pohon di halaman depan ini. Ada area duduk kecil di bawah sini. Aku tidak tahu apa yang ada di balik tirai ini. Mungkin itu semacam ruang bawah tanah. Oh ya, ada ruang bawah tanah yang terhubung ke rumah ini. Saya akan cek apakah bisa dibuka. Tidak ada mobil atau benda lain di sini. Mungkin di situ dia simpan semua makanannya. Kamu bisa lihat masih ada beberapa jaket miliknya yang tertinggal. Oh ya, semua makanan yang dia awetkan selama bertahun-tahun masih ada di sini, di ruang bawah tanah. Itu benar-benar gila. Mungkin di sini ada botol minuman keras, air, dan banyak tempat penyimpanan. Kacang-kacangan ini, waduh, ini hampir jatuh. Papan ini melengkung. Beberapa tahun lagi, ini akan jatuh ke tanah.
Mungkin zaitun. Wow, ruang bawah tanahnya indah. Sebuah tong anggur berdiri di sini di tengah. Oke, mari kita lanjutkan. Kembali ke halaman depan. Sekarang kita bisa melihat rumahnya sendiri, tangga yang menuju ke pintu depan tempat ini. Dan Mary Louise adalah orang terakhir yang tinggal di tempat ini setelah suaminya David meninggal pada tahun 1997. Dan dia tinggal di sini sendirian selama 9 tahun. Dan dia benar-benar mendekorasi semuanya sesuai seleranya sendiri. Seperti yang bisa kamu lihat, banyak bunga di mana-mana. Ini mungkin tempat duduknya. Tempat dia duduk di luar menikmati mobil dan orang yang lewat. Banyak pot tanaman juga di samping sini, di seluruh teras, untuk dia menaruh tanaman di dalamnya. Saya juga suka warna kuning di sini pada daun jendelanya. Mungkin ini foto kucing yang dengan bangga dia pajang di sini. Oke, kita punya lonceng di sini. Masih berfungsi? Ya. Mungkin seperti ini. Oke, lalu kita bisa masuk ke rumah. Ini benar-benar terbuka, bisa langsung didorong. Agak macet setelah bertahun-tahun. Dan kemudian kita masuk ke dalam kapsul waktu milik mereka yang telah terlupakan. Mari tutup pintunya dan mulai episode luar biasa ini. Jangan tutup terlalu keras. Mungkin aku tidak bisa keluar lagi. Oke. Dan hal pertama yang kamu perhatikan saat masuk ke rumah ini adalah kekacauan besar di dalam ruangan. Di dalam dapur yang ada di depan kita di sini. Dan ya, semuanya inilah dapurnya. Aku berkeliling di lingkungan sekitar dan aku bertanya kepada para tetangga tentang kisah Mary Louise dan untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah ini. Menariknya, setelah suaminya David meninggal tahun 1997, dia mulai berubah. Dia mulai membawa kembali barang-barang dari toko-toko yang dia miliki dan dia mulai memenuhi rumahnya dengan kenangan, ornamen, dan barang-barang antik. Dia benar-benar mengisinya sampai penuh. Kamu akan segera melihatnya. Mereka bilang dia melakukan itu untuk mengisi kekosongan setelah suaminya David meninggal. Dan kita sering melihat hal ini terjadi di tempat-tempat terbengkalai di mana orang-orang mulai menimbun barang-barang di akhir hidup mereka karena suatu alasan tertentu. Alasannya adalah karena kehilangan suaminya. Sedih, tapi juga kenangan yang sangat indah pada saat yang sama. Biar saya tunjukkan ini padamu. Di beberapa bagian rumah, kita bahkan tak bisa berjalan lagi. Lihat di sini, di puing-puing yang ada di depan. Dulu di sini adalah dapur keluarga ini. Itu kursi tempat Mary Louise selalu duduk. Setiap kali kamu datang ke rumah, disitulah kamu akan menemukannya. Begitu kata orang-orang yang saya ajak bicara. Ini bukan benda biasa. Banyak barang ini berupa porselen, barang antik indah, dan keramik. Saya benar-benar menyukainya. Mari kita cari sesuatu yang menarik di antara puing-puing ini. Berjalan di sini juga sulit. Saya rasa ini mungkin sesuatu yang dibuat oleh cucu-cucunya dulu dan diberikan kepadanya. Oh, ini seperti selembar kain yang mereka lukis. Benar-benar indah. Kemungkinan ini adalah gambaran David dan Mary Louise dari cucu-cucunya. Dinding di sini kamu lihat ada bagian kosong. Dulu gambar di dinding ini lebih banyak. Ini kucing rumah ini. Di sini kita bisa melihat salah satu cucu yang dulu sering datang. Wow, ada juga foto pernikahan di belakang, luar biasa. Dan ini adalah kalender di belakang sini. Dengan tanggal terakhir rumah ini masih tertera, tahun 2006. Itulah saat Mary Louise wafat dan pergi dari rumah ini selamanya. Semua produk makanan dan barang masih ada di lemari ini, termasuk semua sisirnya di sini. Wow.
Itu indah sekali. Aku suka piring tembaga itu. Benar-benar tersandar di belakang sana. Teko dan semuanya. Sekarang ada kompor yang sangat kecil di sini, tempat dia dulu memasak makanannya di masa lalu. Semua panci, wajan, dan kettle masih di atasnya. Dapur ini sudah sangat rusak. Semuanya masih ada di dalamnya. Setiap kali saya masuk ke rumah seperti ini, saya tidak tahu harus melihat kemana, karena ada begitu banyak hal yang harus diperhatikan. Ini benar-benar gila. Tapi anak-anaknya tak kembali mengambil barang. Nenek dan ibu mereka meninggalkannya seperti ini. Bahkan di atasnya ada lebih banyak barang yang tertinggal. Tanaman dan piring, serta segala sesuatu yang bisa kamu bayangkan benar-benar tertutup jaring laba-laba. Sampai sekarang, oke, yang ini adalah patung. Kamu sering melihatnya di negara Prancis. Dan Mary Louise juga sangat suka memelihara burung. Ada beberapa sangkar burung di seluruh rumah, bahkan ada satu yang sangat kecil tergantung di sini di dapur. Kita bisa melihat salah satu putrinya memegang kucing peliharaan, dan di bawah ada mereka duduk di meja dapur. Wow. Itu indah sekali. Saya pikir ini David dengan putrinya, anaknya akan menikah. Di atas, di sini kita punya lemari obat, semuanya masih ada di dalamnya. Sekarang izinkan saya membawa Anda ke salah satu ruangan paling menonjol di rumah ini yang benar-benar penuh sesak dengan barang-barang. Ini benar-benar gila. Wow, saya bahkan bingung mulai dari mana melihat ruangan ini. Sudah tak layak huni seperti meja itu pada dulu ruang makan dan tamu. Tapi satu-satunya hal yang digunakan di akhir hidupnya hanyalah untuk menaruh barang-barang di dalamnya. Mari mulai dari sisi ruangan ini karena ada beberapa hal menarik di sini. Kita punya 2 foto pernikahan di sini. Saya tidak tahu itu foto Mary Louise atau anak-anaknya. Dan tanduk-tanduk di atas pintu ini, wow, sangat indah. Terlihat seperti tanduk Viking Islandia atau tanduk kambing. Mereka bahkan punya tirai di sini untuk memisahkan area ini dan itu. Wallpapernya indah, tapi saya tidak tahu kenapa terdiri dari begitu banyak potongan. Semuanya adalah potongan terpisah yang ditempel satu di atas lainnya. Wow. Seorang pria menunggang kuda di gambar ini. Namun, gambarnya indah. Mungkin itu suaminya, David. Kami menemukan petunjuk dia pernah di Angkatan Darat Prancis saat itu, dan gambar itu kemungkinan dari periode tersebut. Ada lebih banyak hal indah di dinding. Tentu saja orang-orang ini sangat religius. Prancis masih merupakan dan dulu juga negara yang sangat religius, dan gambar-gambar ini ada di seluruh rumah. Maria di peti kaca, indah sekali. Saya juga suka semua piring yang tergantung di dinding sini. Semua ini tampaknya dari perburuan dan hewan. Wow. Menceritakan kehidupan bertani di Prancis saat itu. Di sini juga ada semacam gambar militer. Dan Mary Louise di luar rumah kami, tapi juga di dalam rumahnya. Benar-benar menyukai tanaman dan bunga, serta warna-warna cerah dan hidup, jadi itulah yang dia gunakan di seluruh rumahnya juga. Bahkan lebih banyak tanaman lagi di sisi sini. Wonderful. Sebuah boneka bayi. Oh, kita punya sebuah foto di sini. Lihat ini. Wow, seorang wanita duduk di depan televisi merokok. Tapi saya pikir, ya saya tidak salah. Lihat ini, ada televisi berdiri di sini di ruangan ini
di sudut ruangan ini dan sudut ini. Ya, wow, itu memang televisi yang ada di depannya. Lihat itu, wow, kembali ke masa lalu, kembali ke masa sekarang. Dia tadi duduk tepat di sana, di depan televisi. Itu benar-benar gila. Apakah ada tanggalnya? Ini dari tahun 1965. Fume berarti merokok. Fumi saat menonton televisi. Wow. Di sini ada peti lain yang penuh dengan piring dan barang lainnya. Dan seluruh meja di depan kita, semua mangkok sup ini dan semua barang porselen ini, bahkan gumpalan kayu. Wow. Ini indah. Meja tempat dia bekerja dan menyelesaikan semua tugas kita. Buku teleponnya tertinggal. Apa yang ada di dalam sini? Apakah ini dompet? Astaga, kamu bercanda. Masih kelihatan begitu. Wow, masih ada barang di dalam dompet ini. Aku tidak begitu bisa membukanya dengan benar. Dompet ini dulunya milik penghuni rumah ini. Oh, aku harus benar-benar hati-hati. Aku benar-benar menabrak barang di setiap sudut rumah ini. Aku juga sangat suka jam di sini yang berdiri di atas lemari. Oke, mari kita pelan-pelan berjalan lebih jauh tanpa menjatuhkan apapun di dalam tempat ini. Aku akan memperlihatkan lagi sekilas barang-barang yang ada di atas meja. Boneka-boneka ini tergeletak di meja itu. Lihat juga sebuah gambar. Mereka tampaknya sedang liburan, tapi saya tidak tahu lokasinya. Lalu di sudut ruangan ini, kita kembali ke suasana saat keluarga duduk bersama menonton televisi. Sekarang itu tidak mungkin. Semua menutupi televisi, bahkan tidak ada sofa lagi di ruangan ini untuk duduk menonton televisi. Wah, rumah ini juga agak berjamur. Rumah ini mulai rusak setelah 2 tahun ditinggalkan, 2 dekade ditinggalkan. Itu tentu saja hal yang sangat wajar terjadi. Sofa di depan saya ini sudah hancur. Lihat boneka ini yang masih tergeletak di atas sini. Astaga, tempat macam apa ini semuanya? Sepertinya ini botol minuman keras yang ada di atas sini. Dan lalu ada lagi kumpulan foto kenangan dari orang-orang ini di depan perapian, menari, minum-minum. Lemari pajangan berisi buku. Wow. Ini benar-benar indah juga di troli saji ini. Di sini bahkan masih ada beberapa botol minuman keras yang tertinggal. Dan kemudian semuanya, kita bisa dengan hati-hati melewati pintu ini ke bagian berikutnya dari rumah ini. Tapi saya harus sangat berhati-hati, seperti yang saya katakan sebelumnya, karena semuanya sudah jatuh di sini dan semuanya sedang jatuh di sini. Kita punya jam lemari yang luar biasa di sini, di pojok ruangan ini. Kayunya mulai berjamur dan sudah mulai rusak. Dan bahkan permukaan jam yang kamu lihat di situ, permukaan jam yang indah itu benar-benar sudah copot dan rusak. Saya bisa melihat ke belakang. Di sini kita punya toilet mereka dari zaman dulu. Bahkan sangat sulit untuk melihat ke dalamnya. Dengan kamera, saya mencoba memberi kalian sekilas pandang. Ini adalah toilet siram gaya Prancis seperti yang bisa kalian lihat. Aneh sekali, saya belum pernah melihat seperti itu sebelumnya. Bahkan ada cermin indah di dinding. Tapi saya tak bisa menunjukkan lebih banyak lagi. Mereka juga punya gambar di lorong kecil atas ini. Wow, lukisan-lukisan, maksud saya lukisan-lukisan yang luar biasa. Dan wallpaper yang indah juga. Menurut saya ini ruang cuci di depan kita. Menurut saya tidak ada yang menarik.
Ada gambar dan lukisan di ruangan ini. Barang-barangnya benar-benar ada di seantero rumahnya. Tapi saya pikir jika saya bisa membuka pintu ini, kita akan masuk ke sini. Tertulis ma chambre. Itu artinya kamarku. Lukisan atau permadani lain di sini. Lalu kita bisa masuk ke kamar saya. Dan ini sepertinya dulunya adalah kamar tidur anak-anak pada zamannya. Mungkin milik putri atau putra keluarga itu. Tapi saya belum yakin sepenuhnya. Mari saya tunjukkan gambaran ruangan ini. Ini adalah kamar tidur yang sangat kecil dan sekali lagi benar-benar penuh dengan barang-barang milik orang yang dulu tinggal di sini. Sekali lagi, permadani, lukisan, serta gambar indah di dinding. Di sini Anda bisa melihat koleksi kenangan keluarga. Bahkan ada beberapa foto, misalnya yang satu ini di teras rumah, 3 wanita duduk bersama. Bukankah itu luar biasa? Sisir masih di sini. Tutup kecil sesuatu, entah apa, dan bahkan sepatu serta kaos kaki masih ada di dalam nakas ini. Dan di lantai, ada banyak dokumen keluarga yang sangat rinci. Saya tidak akan melihatnya terlalu dekat. Di situ tertulis ditujukan untuk Marie Louise. Ada tagihan yang datang ke rumah setelah mereka meninggal. Jam kuku tertinggal di dinding. Saya selalu suka melihat ranjang yang masih rapi. Di dalam tempat-tempat yang ditinggalkan ini, bantalnya masih di atas. Kamu bisa melihat boneka anak-anaknya. Kuda mainan masih tergeletak di atas ranjang. Benar-benar luar biasa. Mereka punya meja belajar sendiri di ruangan ini. Jadi bisa datang ke sini untuk mengerjakan PR. Ini adalah hal yang sangat menarik. Ini seperti tempat menaruh kertas. Saya suka bagian luarnya yang bergaya Arab seperti ini. Maaf, saya menjatuhkannya. Wah, saya suka gambar vintage di dinding sana. Semua wanita itu duduk bersama. Sepertinya ada 4 generasi orang di sana. Bunga-bunga di dalam ruangan ini juga indah sekali. Oh, lihat kotak Jepang di sini. Ada beberapa mekanisme. Ini kotak musik kecil. Boneka kecil ini dulunya berdiri di atas sini pada zamannya. Inilah alat yang menghasilkan musik saat itu. Ini benar-benar rusak, tapi kotaknya indah. Dan saya pikir yang kita punya di atas meja ini adalah tempat tinta dan juga asbak kecil untuk rokok. Wow, cermin yang indah di dinding sini. Dan juga televisi yang sangat kecil untuk menonton televisi di dalam kamar pada malam hari. Mari kita lihat pakaian di sini. Mungkin kita bisa tahu siapa yang tinggal di kamar ini. Sekilas ini tampak seperti pakaian wanita. Kita juga punya beberapa tas tangan di sini. Jadi kemungkinan besar ini adalah kamar putri pada masa itu. Lebih banyak pakaian di sini. Seluruh lemari masih penuh terisi. Tanaman-tanaman kering di atas. Kamu juga bisa lihat baju kecil warna pink di sini. Ya, ini jelas banget kamar anak perempuan di rumah ini. Lihat apa yang kita punya di sini. Saya rasa ini salah satu topi milik anak perempuannya. Wah, ada jaring kecil di depannya seperti zaman dulu. Banyak asbak di rumah. Sepertinya ini keluarga perokok berat. Terutama juga foto wanita yang kita lihat sedang merokok di depan televisi. Sebuah permadani tergantung di sini. Sebuah kereta kuda tiba di rumah. Dan lagi-lagi sebuah buntelan besar. Surat untuk keluarga masih tergeletak di sana. Ada gambar sangat kecil di dinding ini.
Luar biasa. Oke, mari kita pergi ke ruangan berikutnya di dalam rumah ini dan coba untuk tidak merusak apapun. Menuju ke sini. Saya baru sadar ada ruangan lain di belakang dapur, tepat di belakang gaun Marie Louise yang tergantung di sini. Ruangan itu tersembunyi di balik tirai di sini. Saya harus waspada karena ada lubang besar di lantai. Ayo lompat dan periksa ruangan ini juga. Ya ampun. Lagi-lagi benar-benar penuh dengan barang. Benar-benar gila. Ini kandang burung lain yang saya sebutkan tadi. Masih ada di lantai atas, tapi yang ini saja belum pernah saya lihat. Ini kandang burung besar. Kemungkinan ada beberapa burung dipelihara di sini. Wow. Mari kita lihat-lihat di seluruh rumah ini, di seluruh ruangan ini, ada lebih banyak foto orang-orang yang dulu tinggal di sini. Juga banyak sombrero dari Meksiko di seluruh rumah ini. Wow. Ornamen dan pernak-pernik ada di mana-mana di tempat ini. Kami juga telah melihat banyak salib di sini. Sepertinya lagi-lagi orang-orang yang sangat religius yang dulu tinggal di sini pada masa itu. Di sini juga ada jam dinding yang indah. Dan ini menggambarkan sebuah ruang kelas lama. Ini adalah panah di sudut sini. Mungkin gambar ruang kelas tempat anak-anak dulu belajar. Saya juga suka yang ini, tergantung di depan permadani itu. Dan di sini kita melihat Marie Louise bersama salah satu cucunya di teras rumahnya. Jika Anda perhatikan, Anda bisa melihat semua bunga yang dulu ada di sudut-sudut sini. Wow, itu hangat dan indah. Mereka minum bersama di tempat nyaman. Dan aku tidak tahu kamar siapa ini dulunya. Seperti yang kamu lihat, masih banyak boneka, mainan, dan semuanya masih tertinggal di kamar ini. Kelihatan kalau Marie Louise suka mengoleksi boneka seperti ini. Sebagian besar boneka di sini dari porselen, tapi mungkin ada juga yang dari plastik. Kami juga suka yang ini. Karya seni yang indah, ada ijazah untuk seseorang. Peringatan 60 tahun dari sesuatu yang aku tidak yakin apa. Permadani indah di dinding ini menampilkan pemandangan Perancis dan gambar wanita di depannya. Wow, lihat di dinding sana. Bukankah itu sangat ajaib dan indah? Salah satu anak dari keluarga itu. Itu juga boneka sangat besar di sana. Lihat ke sisi ini, ada lemari bisimi, cermin besar. Kamu bisa bercermin di pagi hari saat berpakaian dan bersiap-siap untuk keluar rumah. Ada boneka lain tergeletak di belakang sini dan sini. Kita bisa melihat pakaian yang masih ada di dalam lemari ini. Ini juga sepertinya pakaian wanita. Mungkin Marie Louise punya banyak pakaian dan tidak tahu harus menyimpannya di mana. Jadi ia menaruhnya di berbagai ruangan di rumah ini. Di sini masih ada televisi kecil yang berdiri. Bunga-bunga di sampingnya berwarna-warni dan potnya indah. Itu apa? Aku cuma menjatuhkan sesuatu. Sepertinya ini lampu. Coba lihat. Oh, baterainya ada di bawah. Baru saja menjatuhkan vas ini. Keramik dindingnya bagus. Sangat sulit untuk berjalan di rumah ini tanpa menjatuhkan apapun. Gerakan sekecil apapun yang kamu buat bisa membuat barang-barang jatuh. Wow, jam di sini juga indah.
Kayunya benar-benar terkelupas dari jam itu. Di sisi lemari ini juga ada lebih banyak foto. Marie-Louise bersama kucing, sebuah pesta makan malam. Dan ini adalah ruangannya, ini adalah dapurnya. Kamu bisa lihat ini sebelum David meninggal. Karena di foto ini barang-barangnya lebih sedikit berantakan. Mereka punya dekorasi Natal di sana. Dan ini kursi yang selalu dipakai Marie-Louise untuk duduk. Mereka bahkan punya dekorasi Natal di luar rumah seperti di foto ini. Sangat indah. Lihat itu. Meja rias kecil di sini, meja cuci, semua parfum, semuanya masih tertata rapi di sana. Semua ikat pinggang kita dan semuanya, bahkan lebih banyak foto. David turun dari tangga rumah menuju halaman belakang, sementara kursi dan meja di depan rumah masih terlihat. Di foto ini, foto pernikahan putri atau putra, saya kurang yakin. Dan semuanya benar-benar tertutup jaring laba-laba sejak hari-hari itu. Lemari indah di sini benar-benar dipenuhi lebih banyak porselen dan barang. Oh, aku bahkan bisa melihat ke belakang sana. Kita punya semacam piagam, medali kehormatan, tertulis di sana. Sayangnya aku tidak melihat kepada siapa itu ditujukan. Dan ada lebih banyak benda indah yang tergantung di sini, di dinding, pot bunga, dan di bawah sana ada permadani lain. Bahkan lebih banyak foto yang diambil di dalam tempat ini. Wow, sangat sulit untuk dilewati. Bahkan kompor biru ini. Benar-benar mengagumi yang satu ini. Ya, Tempat ini sangat menarik, tapi kita baru setengah jalan. Ada juga lantai atas dari rumah ini. Lantai atas tempat cucu-cucu biasa tidur, dan itu juga sangat-sangat menarik. Ayo kita lihat ke sana sekarang. Untuk sampai ke sana, kita harus naik tangga yang sangat sempit di sini, tepat di belakang dapur. Saya tidak tahu apa ini dari dulu lantai atas, lebih mirip tangga ke loteng. Mereka juga melapisi dinding tangga ke lantai atas. Dengan lebih banyak foto di dalam dan di luar rumah, kamu bisa melihat semua foto ini menampilkan keluarga yang bersenang-senang bersama. Mungkin sedang duduk di sini di luar rumah. Lihat ke sini, sulit berjalan di sini. Beberapa kartu ucapan. Wow, ada beberapa bunga di sini. Oke, ayo kita naik tangga ini dengan hati-hati ke lantai atas. Sangat-sangat sempit di sini. Dan kita langsung masuk ke semacam kamar tidur dengan 1-2 tempat tidur di kedua sisi ruangan ini. Wow, ini indah sekali. Bonekanya masih berdiri di sana atau masih duduk di sana di atas tempat tidur. Mungkin dari cucu. Wow. Catnya perlahan-lahan mengelupas dari dinding di sini. Dan tanaman ini sudah berdiri di sini selama lebih dari 2 dekade, benar-benar hancur dan membusuk. Kamu bisa melihat foto kelas di dinding ini. Wow, dia mungkin punya semua kamar tidur ini di atas sini untuk cucu-cucunya. Setiap kali mereka datang, mereka punya tempat menginap di rumah nenek. Lihat pemuda ini, dia sangat bangga. Semua mainan dan tas-tasnya masih tertinggal di sini. Lihat pintu ini, semuanya.
Seperti yang baru saja saya katakan, saya pikir ini mungkin dulunya adalah loteng. Namun saat keluarganya bertambah besar dan cucunya banyak, mereka mungkin harus mengubahnya jadi area tidur di atas sini. Ini seperti pintu geser. Jika saya berdiri di sini, saya akan arahkan kamera ke pintu agar kalian bisa melihatnya. Pintu masuknya sangat kecil. Untuk masuk ke ruangan ini, jika saya berdiri di sini, dada saya lebih tinggi dari pintu. Saya harus membungkuk untuk masuk. Itu sangat menarik. Wow. Dan kemudian kita punya tempat tidur yang sangat kecil di dalam sini, masih lengkap dengan semua mainan dan boneka mereka. Di ujungnya, sepertinya ada foto yang sama dari anak laki-laki ini di dinding. Wow, ini benar-benar sudah membusuk. Beberapa artefak keagamaan juga ada di sini. Mungkin ini adalah David dan Mary Louise saat itu. Kamu masih bisa melihat beberapa foto mereka di teras, termasuk foto Mary Louise menggendong anak di sana. Kemungkinan besar ini adalah Mary Louise dan David saat mereka baru saja bertemu dan mereka masih sangat muda. Sayangnya rumah itu sedang runtuh. Anak-anak mereka berselisih, mereka memiliki banyak anak dan cucu, dan mereka tidak bisa sepakat tentang bagaimana membagi rumah itu. Sekarang mereka dilarang masuk karena masalah ini sedang diproses di pengadilan. Seperti yang Anda lihat, inilah yang terjadi selanjutnya. Hanya saja, tidak ada gunanya bertengkar karena hal-hal seperti ini. Tidak ada gunanya bertengkar karena uang. Lebih baik mengambil kenangan dan menghargainya daripada uang. Lemari yang luar biasa, lemari pakaian yang luar biasa. Maaf, bahkan lebih banyak lagi pakaian berwarna-warni di dalamnya. Wow, bahkan ada box bayi di sudut ruangan ini. Ada beberapa ruangan lain di lantai atas yang bisa kita lihat. Di sini kita memasuki lorong di lantai atas dengan banyak barang, mainan, dan berbagai benda yang masih tertinggal. Kita punya satu lagi pintu kecil seperti itu di sini, di mana saya harus membungkuk. Dan kemudian saya berakhir di ruang loteng lain yang saya kira belum pernah selesai dikerjakan. Kamu bisa melihat bata-bata yang terbuka dan genteng-genteng yang masih terlihat di sana. Tapi sepertinya ruangan ini juga pernah diubah menjadi kamar tidur. Ada meja dan juga lemari di sini. Mereka jelas memakainya untuk sesuatu dan menyimpan barang-barang acak di sana. Topi militer dari David. Masih banyak barang di dalam sini. Menggantung beberapa kalender di sini. Dan kemudian, kemungkinan besar ini seperti kamar tidur tambahan untuk saat mereka benar-benar membutuhkan kamar tidur lain di dalam rumah. Lihat, ini masih rapi dengan pohon Natal berdiri di sebelahnya, entah karena alasan aneh apa, dan semua ornamen Natal masih tergantung di sini. Mungkin ini adalah ruang penyimpanan untuk semua barang Natal. Siapa yang tahu? Kereta dorong masih berdiri di sini dengan boneka bayi masih di dalamnya. Yang paling menarik perhatian saya adalah sepatu roda ini. Di lantai paling atas di sini. Wow, indah sekali sepatu roda yang sangat vintage. Kamar yang sangat keren, sepertinya. Kalender tahun 2004. Sepertinya dari suatu tempat di Islandia. Atau tidak, oh tidak, di Amerika. Saya pikir, ya, Madagaskar tertulis di sana. Indah. Saya akan tunjukkan ruangan terakhir di lantai atas. Itu yang ada di sini, paling belakang.
Menurut saya, kamar ini mungkin selalu jadi kamar tidur, tapi saya tidak yakin. Pintu ruangan ini berukuran normal. Di dalamnya ada tempat tidur biasa. Ini mungkin tempat tidur terbesar di rumah ini. Jadi mungkin ini adalah kamar tidur Marie Louise dan David pada zamannya. Sangat indah juga. Spray tempat tidur berwarna hijau masih rapi dengan boneka yang duduk di atasnya. Bahkan ada lampu gantung di dalam ruangan ini. Ini menarik perhatian saya karena peti masih di depan tempat tidur. Mari kita lihat isinya. Ada beberapa cangkir dan barang lainnya. Jaket militer kemungkinan besar dari masa ketika David masih bertugas di Angkatan Darat Prancis. Beberapa lukisan, dan kemudian ada juga artefak keagamaan di sana. Saya selalu merasa sedih melihat lukisan-lukisan ini dimakan oleh kerusakan, dan mereka selalu menjadi yang pertama rusak. Kerusakan itu jelas mengangkat cat dan merusak lukisan-lukisan itu. Itu seharusnya tidak pernah terjadi. Di sini ada satu sombrero lagi di dalam rumah ini. Gila banget. Wow. Lemari. Dengan semua buku ini, lihat yang satu ini. Itu adalah buku yang sangat-sangat tua. Tampak seperti kamus atau ensiklopedia. Yah. Suka sekali karena benda ini tetap utuh selama itu. Gambar wanita cantik di luar ruangan. Ini adalah gambar yang sangat terkenal di rumah anak laki-laki ini. Dia sudah kembali untuk ketiga kalinya. Bahkan lebih banyak foto vintage di sini. Dan satu lagi sangkar burung. Wow. Saya sangat menikmati menjelajahi rumah ini dan melihat semuanya. Sangat sedih melihat semuanya ditinggalkan begini. Kamu bisa melihat retakan di langit-langit yang membuatmu bisa melihat keluar. Ini akan runtuh dalam beberapa tahun ke depan. Rute ini sangat menyedihkan. Terlihat sedikit lekukan di sini. Tempat mereka menyimpan beberapa barang, beberapa buku, dan barang-barang. Oke, benar-benar luar biasa. Wow, tempat Marie Louise dan David yang baru direkam sangat indah. Aku sangat menyukai rumah ini. Sungguh mengejutkan melihat seseorang berubah setelah meninggalkan atau kehilangan seseorang. Saya ingin berterima kasih kepada mereka. Saya ingin berterima kasih kepada Marie Louise. Saya ingin berterima kasih kepada David. Saya ingin berterima kasih kepada Martin di belakang kamera. Betapa luar biasanya episode ini. Terima kasih semuanya sudah menonton. Silakan like, subscribe, dan beri komentar bagus. Dukung kami lewat link Patreon di deskripsi untuk membantu perjalanan kami. Akhir kata, saya ingin berterima kasih banyak dan sampai jumpa minggu depan di episode epic kita. Dah, saya sayang kalian.